Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Darsono dan juga Ibu. Mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Majelis Ta'lim kaum ibu dan juga warga RT 07, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah walimatul urus yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung waktunya udah sore, saya juga udah capek dari pagi. Tugas negara ngeluh, doain ya Bu biar sehat. Ambil apa Allah berikan panjang umur, karena dakwah ini harus terus sampai di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin mengawali dengan kalimat doa. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Hajati keluarga besar Bapak Darsono, mudah-mudahan hajatnya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi akad nikah Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan insya Allah dalam acara resepsi pernikahannya juga diridhai, diberkahi, dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, tujuan pernikahan. Semua kita punya keinginan ketika kita menikah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kegiatan yang dimaksud pasti ada hikmah di dalamnya. Kalau kita mau ungkap tujuan pernikahan itu banyak Bu. Saya ingin menyampaikan sampai ketemu batas waktu yang ada hari ini. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama, tujuan dalam pernikahan itu adalah mematuhi perintah Allah. Nilainya adalah ibadah. Bismillah biniyatil ibadah. Nih Nopi. Besok bismillah biniyatil ibadah. Kenapa tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk mematuhi perintah Allah? Allah jelaskan dalam satu ayatnya di surat Al-Rum ayat 21.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah berbicara lewat ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dirimu ya Muhammad dan menciptakan pasanganmu ya Muhammad. Maknanya apa? Min anfusikum, dari golonganmu. Artinya manusia kawin, manusia nikah sama manusia. Ada nggak manusia kawin, manusia nikah sama hewan dirayain seperti ini? Ada maulid? Ada nggak kira-kira? Nih ibu-ibu mau kawin sama bapak-bapak, tapi bapak-bapaknya embek, kambing. Ada maulidnya. Nyambung nggak kira-kira? Nggak. Ini bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menghendaki sesuatu yang baik. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah ciptakan dari jenismu ya Muhammad pasanganmu. Artinya laki sama perempuan sama laki. Kan nggak pantas, nggak matching gitu loh. Kalau laki kawin sama laki, ngadu lindung, Bu, mau ngadu pedang, mau ngasah pedang gitu ya. Perempuan kawin sama perempuan, mau ngapain? Mau cari lindung? Pantas gak kira-kira? Allah teramat sangat indah mengungkap ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah berikan pasanganmu dari jenismu, laki, perempuan, perempuan, laki. Ini tanggal 17 ancaman besar buat kita, Bu. Kalau saja presiden kita nanti melegitimasi pernikahan sesama jenis, bobrok nih dunia, hancur nih negara Indonesia. Kenapa? Karena itulah sudah diungkap di zaman Nabi Lut juga ada lesbian, sudah ada yang namanya homoseksual. Kita adalah umatnya Nabi, yang ketika kita menjadi umatnya Nabi, menjadi rahmat buat kita, turun tuh yang namanya anugerah, turun tuh yang namanya nikmat yang besar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesempurnaan, nikmat kebaikan di dalamnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Muhammad, akan ada satu kekuasaanku bahwasanya engkau diciptakan dari laki-laki menikahi seorang perempuan. Untuk apa maknanya? Litaskunu ilaiha. Ada kecenderungan di dalamnya, ada kedamaian di dalamnya, ada bahagia, ada keindahan, ada romantika di dalamnya, ada cinta di dalamnya. Bu, nih nasihat buat pengantin muda, tapi tidak menutup kemungkinan buat pengantin yang udah expire kali. Ibu punya suami di rumah, suami yang sah ya, yang resmi ya, bukan yang abal-abal. Ibu punya suami di dalam rumah, ibu cekakak cekikik sama suami 1 jam aja, cipika cipiki, bergurau, bersenda gurau, bermesraan dengan suami, itu jauh lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada ibu sholat 1000 rakaat. Bu, udah pernah sama suami ketawa hihihi hahaha? Kagak Ustaz, boro-boro yang ada suami datang, papa mana uang belanja buat besok? Enggak, alhamdulillah. Di Belanda Bu banyak bini kayak gitu. Ya, litaskunu ilaiha. Kalau kalian sudah menikah suami istri, maka Allah berikan kedamaian di dalamnya. Sebuah kecenderungan, suami cinta sama istri, istri cinta sama suami. Oh, indahnya dunia dengan hidup dihiasi bersama cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, waktu pacaran ya Allah, malam begitu indahnya. Aku
tuliskan lewat penaku sebuah kata cinta, sebuah ungkapan rindu padamu Kakanda. Pret. Udah gak zaman. Masukin di Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Mikirin duit. Betul gak? Biar damai. Cinta litaskunu ilaiha. Allah kasih cinta. Setelah menikah ada cinta. Jangan ada cinta sebelum. Banyak cerita sekarang ya Bu. Belum lewat penghulu udah kasih stempel. Banyak gak kira-kira? Tuh nanti di yang ketiga. Litaskunu ilaiha. Ada damai, ada cinta, ada rindu, ada kangen di antara keduanya. Itulah cara Allah memberikan petunjuk bahwasanya ini adalah tanda-tanda kekuasaanku ya Muhammad. Bu, kita bersyukur hidup di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu banyak rahmatan lil alamin yang Allah limpah curahkan buat umatnya. Terutama lagi tujuan pernikahan kalau diawali dengan nilai ibadah indah semuanya. Ibu colek suami ibu 20 pahala kebaikan. Tubuh ibu nyuciin pakaian suami ada 2000 derajat ibu diangkat, diberikan kebaikan. 2000 dosa keburukan ibu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunin dosanya. Makanya kalau jadi bini, dengerin, di dapur ibu jadi babu, biarin. Jadilah babu sebagus-bagusnya babu. Kalau perlu jadi iem, seksi, montok, tapi gimana Bu ya? Kalau di dapur, kalau di ruang tengah, Ustadz kalau perumahan villa mah ruang tengah, ruang dapur kagak ada bedanya, mentok semuanya. Ini ceritanya. Kalau ada di ruang tengah, jadikan diri ibu sebagai ratu, menyambut kehadiran suami dengan penuh cinta dan wewangian. Ini kadang-kadang di ruang tamu jadi pembantu. Ya Allah Karim, datang Kakanda, assalamualaikum warahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, qul huwallahu ahad. Udah dibaca tuh masuk, boro-boro disambut. Bu, udah tua nih, maaf nih, per-peran aja kita ngomong. Ya, suami pulang dari luar kira-kira disapa nggak? Dicium nggak tangannya? Dulu Pak Ustadz baru jadi pengantin baru, Allah Karim, di mana ada keberkahan di dalamnya. Terus abadi, cium tangan kanan, cium pipi kiri, cium bibir kalau perlu. Lah sama suaminya, ya nggak Bu? Ciptakan nuansa indah ada di dalam rumah tangga ibu. Kalau ada di kamar, biasa Bu, jadi jablay aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Iya, ya jablay suami ibu kok. Layani servis dengan sebaik-baiknya. Ini kan kadang-kadang nggak, istri pengen suami dikasih kenikmatan, jadi gedebong pisang di kamar. Iya Pak? Iya nggak? Ada nggak yang kayak gini sini? Itu tanggal 23 ke atas Pak Ustadz. Kalau udah 25, ATM udah mulai cair, lancar perjuangan. Allah. Dalam rangka apa Bu? Litaskunu ilaiha. Udah, suami jangan diomelin, suami jangan dimarahin, servis suami dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Ibadah kok kepada Allah. Bismillah rangkaiannya, bismillah biniyatil ibadah, semuanya baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha. Lantas apa harapan ketika pernikahan itu diawali dengan satu maksud dan tujuan, bahwasanya rumah tangga harus dimulai dengan nilai ibadah. Setelah litaskunu ilaiha, Allah jadikan keduanya wa ja'alakum mawaddah wa rahmah. Ada cinta di dalamnya, ada bertaburan rahmat di dalamnya. Ibu masih nggak kira-kira kalau ditanya cinta sama suami? Bu, jujur jawabannya masih lah Pak, karena uang belanjanya kurang, masih lah, lemas ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini kan doa, ini kan kadang-kadang kita enggak.
hidup mentang-mentang di perumahan, dapat undangan, ya Allah, bukan disebutin dalam kalimat doa. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah ya. Di Facebook, samawa ya, samawa ya, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat Pak Ustadz. Ini harapan. Ini adalah kalimat doa yang ketika orang mukmin mengucapkan kalimat doa ini akan memantul kembali kepada kita, Bu. Jadi jangan segan-segan. Nah, kamu nikah, tetanggaku engkau menikah, saudaraku engkau menikah. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah kalian, rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Ada sakinah, maknanya ketenangan. Ibu punya duit, nggak punya duit, dikasih duit nggak dikasih duit sama suami, kalau sudah sakinah, kira-kira enak gak hidup? Enak, Bu. Tenang, tenang Pak Ustadz. Walaupun uang saya di tabungan cuma 200 juta. Iyalah Pak Ustadz, bukan itu, Bu, maksudnya. Kalau segala sesuatunya bismillah biniyatin ibadah, tujuan utama pernikahan adalah mengharap keridhaan Allah, jadi nilai ibadah, maka sakinah, ketenangan itu akan kita dapat. Lantas kemudian apa? Mawaddah, ada cinta. Suami jauh dari ibu, kangen banget. Nih kayak model saya, Bu, kalau ditinggalin bini sehari aja udah kelepek-kelepek kayak ayam sayur. Beneran, Bu. Udah tua juga begini. Udah tua masih ada cinta sama bini. Tanya bini, lu jauh dari gua, kelepek-kelepek dah pokoknya. Ya artinya apa? Di sini kita saling merindu. Di sini ada ungkapan cinta. Di sini ada ungkapan rasa sayang. Inilah yang dikatakan dengan mawaddah. Allah tumbuhkan, Allah hadirkan cinta dalam hati ibu. Untuk siapa? Ya untuk suami. Jangan kau duakan cintamu buat suami yang lain, Bu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang dimakan kambing. Coba ibu lihat, iya nggak? Melihat laki, kalau udah kita demen, maaf ya, kalau udah demen kan susah, ketutup tuh. Ya, semuanya kayaknya senang aja. Ya, indah cinta yang dikehendaki diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian mawaddah warahmah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, lantas kemudian dia buktikan rasa cintanya lewat dia imani ayat ini, Ar-Rum 21. Lantas kemudian dia hikmati dengan nilai-nilai ibadah, maka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan hadir di dalam rumah tangga kita. Ya contoh, Bu, semuanya ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, saya rumah tangga baru, bagaimana caranya saya melayani suami? Ya udah, namanya rumah tangga baru, mesra-mesraan aja. Ibu sudah rumah tangga lama, 20, 25 tahun, 30, 40 tahun, kira-kira masih nggak ada rahmat di dalamnya? Masih, harus, wajib bahkan. Udah biarin, biar peot, dikit lagi ketemu tanah kuburan, yang penting mesra-mesraan aja. Insya Allah. Pokoknya biarin suami kita ganteng. Udah dimulain. Suami kita ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Seneng apa seneng? Seneng nggak? Yang ngasih siapa, Bu? Mawaddah warahmah. Wa ja'alakum mawaddah warahmah. Untuk apa semua ini? Allah closing dengan ayatnya, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal yang demikian ini adalah pertanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau ada rumah tangga nggak sakinah, lantas kemudian dia nggak mawaddah, lantas kemudian dia nggak ada rahmat di dalamnya, hancur rumah tangganya karena dia nggak mau berpikir. Saya sudah menyampaikan ilmu tentang ayat kursi, ya, Bu. Bagaimana Allah bicara lewat ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Dialah Allah yang mengatur langit dan bumi. Artinya apa? Kita ada dalam aturan Allah. Orang-orang yang beriman kalau ikhlas, ridho, diatur sama Allah, semuanya insya Allah selamat. Semuanya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kadang-kadang, maaf, Bu, ya, ini kunci buat ibu. Ya Allah, engkau jadikan dia sebagai suamiku. Suamiku adalah milikmu, ya Allah. Dia adalah satu bukti kekuasaanmu, ya Allah. Dia adalah dalam aturanmu, ya Allah. Kalau aku nggak mau diatur sama suamiku,
itu artinya aku nggak mau diatur olehmu ya Allah. Bu, seganteng apapun suami ibu, kalau dia dihormati, dimuliakan oleh ibu, akan jauh lebih ganteng. Coba deh, ya, ati Allah wa atiur Rasul. Lantas kemudian ibu taat juga sama suami. Closing ayatnya, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau berpikir orang berumah tangga, kalau saya ngebangkang sama suami, kalau saya ngelawan sama suami, kalau saya comel sama suami, itu artinya saya memaki-maki Allah, karena dia ada dalam aturan Allah. Udah, titik, selesai. Dia milik Allah, dia ada dalam aturan Allah. Jadi kalau ibu orang yang mau berpikir, dia ibu itu mau berpikir, maka suami ibu adalah kunci surga buat ibu. Hormatin aja, udah, taatin aja. Apa susahnya sih? Ibu nggak taat, ibu taat, dia tetap suami ibu kan? Hah? Rugi nggak? Kira-kira rugi nggak? Nah kalau sebaliknya ibu nggak taat, ibu nggak peduli sama suami, tetap aja dia suami ibu bukan? Ya tetap. Yang lebih bagus, jadikan suami itu adalah kunci surga buat kita semuanya, insya Allah. Yang pertama, jadikan nilai ibadah untuk tujuan pernikahan. Makanya doa tuh bu, ini Nopi nih ya, minta sama Bang Fikri, Bang kasih gue 1 juta. Loh, 1 juta kok sedikit banget? Bukan, maknanya adalah setia, jujur, takwa. Cie. Soalnya gue kasih bini gue 1 juta dulu. Setia, jujur, takwa. Sampai sekarang bini mati atu. Buktinya, insya Allah kalau Allah berkehendak lain, bagaimana Pak Ustaz? Itu urusan Allah. Ya, insya Allah. Yang pertama, jadikan nilai dari sebuah kehidupan rumah tangga adalah ibadah. Jadi tujuan pertama orang berumah tangga, niatnya karena Allah. Bismillah biniyatil ibadah, mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan kita berumah tangga apa Pak Ustaz? Tidak lain mematuhi apa yang menjadi perintah Rasul. Ati Allah wa atiur Rasul. Lihat ayat Allah, lihat ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan baginda Rasul sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Ibu beruntung ketika hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui sebagai umatnya. Kenapa? Karena pernikahan adalah sunnah baginda Rasul. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Kalau orang-orang yang mengikuti sunnahku, maka dia adalah bahagian daripada umatku. Ini kan kagak beda sekarang nih. Kadang-kadang orang nikah bukan karena ibadah, kadang-kadang orang nikah bukan karena mengikuti sunnah, karena keterpaksaan. Pengen dapat perusahaan lah, pengen dapat kerjaan lah, pengen ini, pengen itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ibu mengaku bahwasanya ibu adalah bahagian daripada umatnya Nabi, maka jadikan pernikahan itu adalah bahagian dari sunnah yang kita ikuti kesunahannya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti sunnah baginda Nabi, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka risalah Nabi. Ya, di zaman jahiliyah perempuan itu nggak ada artinya Bu, nggak ada harganya. Perempuan hanya sebagai budak nafsu, sebagai pelampiasan nafsu. Ibu sekarang nggak zaman jahiliyah aja. Coba Bu, perempuan nungging sedikit diumpat sama laki. Itu zamannya Nabi, ya zamannya jahiliyah. Belum Allah turunkan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh waktu mau lahir. Allah Karim, ketika Allah hadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat tuh derajat wanita, dimuliakan, diangkat derajatnya wanita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ketika kita berumah tangga niatnya adalah an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ibadah kepada Allah yang pertama mengikuti, mentaati, mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah setengah jam, dikit lagi.
Ya, lantas kemudian apa? Yang namanya tujuan pernikahan menjaga kesucian. Bu, orang yang menikah awalnya suci. Dalam prosesi akad nikah itu sakral, suci, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nikahkan engkau Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan emas 50 kilogram emas tunai sah. Allah karim. Ini letak kesuciannya. Ketika seorang suami mengucapkan lafaz akadun nikah, lantas kemudian disaksikan oleh mereka para saksi, keluar kata syah, maka arsy-Nya Allah bergetar. Di sana beban tanggung jawab seorang laki-laki. Nih Bu, perhatikan, ada pada saat dimana akadun nikah itu terjadi. Jadi berat tanggung jawab seorang suami, Bu. Ya, makanya muliakan suami, hormati suami, hormat suami. Gak begitu, bukan. Maknanya memuliakan suami. Udah, ibu berbuat dosa, anak berbuat dosa, tanggung jawab suami. Kasihan. Tapi kalau suami berbuat dosa, dia berani selingkuh di luar sana, dia berani makan harta yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya dia tanggung sendiri, Bu. Ya, jadi tujuan pernikahan yang ketiga adalah menjaga nilai-nilai kesucian. Pak Ustadz, saya 2 minggu lagi mau nikah. Netizen banyak yang ngomong, udah biarin aja orang pada ngomong, punya mulut. Ya enggak? Tangan kita kan cuma 2, bisa tutup telinga, cuma bisa tutup mulut. Biarkan orang bicara apa. Enggak bisa diurus ini surat nikahnya dalam jangka 2 minggu. Kata siapa? Jika Allah sudah mudahkan segala urusan, bismillah, alam nasrah laka sadrak, Allah lapangkan semua dadanya, Allah mudahkan. Cuma 10 menit kelar. Di kantor desa 10 menit, di kantor KUA cuma 5 menit. Apa yang sulit kalau Allah sudah berkehendak? Allah sudah tentukan tanggalnya. Allah menjadikan ini sebagai qudratullah. Jadi nggak usah ada yang komen macam-macam. Kalau ada tetangga yang bicara tentang pernikahan yang mendesak, oh jangan-jangan udah ada saham sebelumnya. Nggak penting, Bu. Ibu bicara akan menjadi doa. Udah biarin urusan masing-masing. Semuanya karena Allah. Mungkin lah saya persiapannya dulu, maafnya. Nih jadi cerita. Saya udah ngelamar sebelum puasa. Masih dalam keadaan alhamdulillah Covid belum ini. Pas udah ada izin setelah lebaran, Covid terjadi. Ya Allah, bubar itu semua rencana. 2000 undangan dibakar, 500 di rumah dibakar semuanya. Kenapa? Karena ada 3 rumah dari rumah bersangkutan besan itu Covid meninggal di klaster, Bu. Apa yang sudah direncanakan batal semuanya. Apa saya nyerah? Enggak. Ini adalah qudratullah. Bicara dengan ini ada di lingkungan masyarakat, maka jaga nilai-nilai kesucian yang ada di dalamnya. Nggak usah macam-macam, semuanya sudah karena Allah. Allah jadikan ini. Teman saya juga punya, Bu. Saya sudah daftarin dari bulan April, pelaksanaan nikahnya nanti bulan September. Apa kata KUA? Kepagian Pak Ustadz, 3 bulan datanya kadaluarsa, mau bikin lagi, mau keluar duit lagi. Ini masalah administrasi. Jadi nggak ada yang mudah, jadi nggak ada yang sulit maknanya. Semuanya kalau Allah sudah mau, mudah bagi Allah. Dengan niat apa? Bismillah biniyatil ibadah. Semua karena kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang yang diam-diam, ya bicara enggak, ngomong enggak, izin KUA enggak, udah tahu-tahu beranak. Ada nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Bicara keras nih. Inilah fakta kehidupan nyata yang ada di alam dunia sekarang ini. Intinya apa? Ketika Allah garis bawahi, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah menjaga kesucian, maka tugas kita sebagai orang tua menjaga, mendidik anak-anak kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah biniyatil ibadah. Cukup kan nih? Banyak masih sebenarnya karena waktunya ya. Satu lagi tambah sampai 5 aja insya Allah. Yang keempat, tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan.
Keturunan yang bagaimana Pak Ustadz? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Jadi paham Bu, kita punya anak, jadikan generasi keturunan kita adalah mereka orang-orang yang punya iman kepada Allah. Amanu billahi wa rasulihi wa kitabi. Terus apa lagi? Wal yaumil akhir. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulnya, dia kepada kitab, percaya kepada kitab yang diturunkan Rasul sebelumnya dan sesudahnya. Dia juga percaya kepada kehidupan yaumil akhir. Intinya apa? Kalau Allah berkehendak, ada rumah tangga yang baru setahun, Allah kehendaki dia punya keturunan. Karena di sana tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Udah biarin suami minta, Bu, papa minta anak 7. Kalau ibu masih sanggup, layanin. Kenapa? Karena Islam mengajarkan menjadikan sunnah buat kita memperbanyak anak, memperbanyak rezeki. Zaman sekarang nggak begitu Pak Ustadz. Anak paling banyak 3. Kenapa? Jatah PT. Orang yang kerja di PT. Intinya tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Dan yang terakhir kelima, walaupun banyak, saya ambil yang langkah yang kelima. Untuk menggapai mahliga rumah tangga yang bahagia. Bu, ibu bahagia gak kira-kira kalau punya uang banyak? Belum tentu Pak Ustadz. Bahagia bukan karena uang banyak. Bahagia nggak punya rumah mewah? Oh, belum tentu Pak Ustadz. Jadi bagaimana kalau punya tujuan rumah tangga itu pengen bahagia? Ingat pesan baginda Rasul. Apa kata Nabi? Arba'atun min syahadatil mar'i. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu dikatakan bahagia. Yang pertama, kata baginda Rasul, seseorang itu dikatakan bahagia kenapa? Antakuna solihatan, antakuna zauzatuhu solihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Ibu kira-kira udah solehah belum? Insya Allah Pak Ustadz, saya berani jamin 100% saya adalah wanita solehah. Insya Allah bahagia tuh suami. Yang kedua, wa auladuhu abror. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya anak yang abror. Siapa anak yang abror? Anak yang taat pada perintah kedua orang tuanya. Gampang kan? Soleh, solehah. Yang ketiga, wa ausatuhu bisolihin. Seseorang itu dikatakan bahagia karena dia punya teman. Temannya adalah teman yang soleh. Nopi nanti sudah berumah tangga, Nopi punya rumah, lantas kemudian punya lingkungan. Pilih teman. Teman yang bagaimana? Wada'iyan ilallahi biizni. Teman yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat terakhir, antakuna rizquhu fi baladihi. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya rezeki, rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Pak Ustadz, benar apa kata Pak Ustadz? Saya sudah 25 tahun rumah tangga. 25 tahun saya nyari rezeki. Rezekinya ada di dalam rumah sendiri Pak Ustadz. Kenapa emang ibu? Saya dagang nasi uduk Pak Ustadz. Alhamdulillah, rezekinya datang ke dalam rumah. Tuh kayak tukang gado-gado yang di RT 1. Ya, rezekinya datang sendiri. Pagi-pagi udah amplop dapat 2. Istri di rumah dagang. Rezekinya ambruk banyak banget. Kenapa? Baca doa Bu. Faja'alna. Minta sama Allah sebuah kecenderungan bahwasanya semua orang cinta sama saya. Allah jadikan cinta semuanya, mahabbah. Oh Pak Ustadz, belum tentu. Iya, belum tentu. Manusia kan punya hati, punya rasa yang berbeda. Ada orang yang suka sama saya, ada orang yang tidak suka. Tapi lafaz cinta itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena rezeki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta adanya cinta dari Allah, adanya cinta dari Rasul, adanya cinta dari masyarakat, insya Allah bahagia dunia akhirat kita. Cukup Pak ya? Jadi konsep bahagia 4. Yang pertama, punya istri solehah, punya anak yang abror, soleh soleha. Yang ketiga, punya teman soleh soleha, punya rezeki ada di dalam negerinya sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir, mudah-mudahan hajat Pak Haji apa dan sono diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikri insya Allah mudah dalam melafadzkan kalimat akadun nikah. Semuanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepsinya juga bertambah berkah, ujungnya amplopnya banyak, untungnya banyak.
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Rahman. Allahumma ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah wa hajati keluarga besar Bapak Darson. Allahumma inna nas'aluka syihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi